Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan statement terbaru dari Pratiwi Novianti karena dia ini sudah dilaporkan oleh Agus dengan dua pasal. Pertama adalah pencemaran nama baik dan yang kedua adalah terkait dengan pasal pemerasan. Nah, atau apa nih? Pemerasan ya? Aneh juga sih. Aku menyampaikannya juga ngerasanya ada yang janggal gitu. Karena kalau kita ngomong sesuatu hal, terus ada sesuatu hal yang nggak pas atau nggak common sense, kita juga yang ngomong ngerasa, masa sih seperti itu? Tapi anyway, coba kita simak dulu salah satu live dari Pratiwi Novianti yang dia ini meminta kepada netizen untuk terus mengawal kasus ini. Karena ya, I don't know nih, apakah vibes-nya ngerasa bahwa Novi ini akan dijadikan tersangka gitu oleh pihak kepolisian dengan pasal adalah pemerasan tersebut. Karena ada bagian yang seperti aku bahas di live tadi teman-teman ya, di YouTube ini. Bahwa untuk pasal pencemaran nama baik menurut aku sama sekali tidak ada yang pas, tidak ada yang cocok untuk perbuatan Novi dengan meminta adalah hal-hal yang dipublikasikan karena itu semua adalah kebenaran. Kan pencemaran nama baik itu tidak akan berlaku ITE itu kalau yang dikatakan adalah hal yang benar, bukan hal yang hoax. Itu jelas tidak akan ada unsur pidananya. Tetapi kalau untuk yang pemerasan ini tergantung dari sudut pandang dari polisi, penyidik, ataupun hakim nanti pada saat persidangan. Kalau mereka berperspektif bahwa uang yang sudah masuk ke rekeningnya Agus adalah uang miliknya Agus, terus juga apa yang dilakukan Novi itu termasuk dalam tanda kutip adalah menakut-nakuti, ini ada celah ke sana. Tetapi kalau memang yang dilakukan Novi itu bukanlah salah satu bentuk menakut-nakuti dan itu bukanlah uang yang harusnya 100% untuk Agus tapi ada pertanggungjawabannya, berbeda lagi cerita. Tapi Novi di sini meminta tolong netizen untuk mengawal kasus ini karena memang di Indonesia ya ada yang bilang katanya no viral, no justice. Jangan sampai aku juga nggak mau melihat Novi menjadi tersangka dari hal yang seharusnya dia mendapatkan apresiasi dari orang yang dibantunya. Tapi malah dilaporkan. Itu sangat konyol sekali. Saya juga minta tolong untuk kalian para netizen, tolong kawal kasus ini sampai selesai. Dan saya hanya minta doanya dari kalian semua agar keadilan bisa ditegakkan sih, itu aja. Dan saya percaya ketika niat saya baik, walaupun tidak disambut dengan baik, nggak apa-apa. Tapi percaya Allah itu adil. Jadi apapun yang saya terima, itu adalah bentuk pembelajaran hidup untuk saya, untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Terus saya merasa ini bukan ujian atau cobaan, tapi lebih ke apa ya, saya belajar karakter manusia. Jadi kita kan juga ada manusia. Pembelajaran lah ya. Ya, oke. Poinnya adalah itu, dia minta terus dikawal. Nah, terus juga tentang hal yang dilaporkan oleh Agus terkait dengan pasal kayak pemerasan gitu. Ini kan alat-alat bukti yang akan dijadikan pertimbangan adalah terkait dengan bank ya teman-teman. Maksudnya gimana? Waktu Agus yang dijadikan alasan mereka kenapa kok mereka ngerasa itu diperas atau juga diancam ya adalah terkait dengan pemindah bukuan uang 1 miliar di sebuah bank tersebut. Novi mengatakan bahwa untuk hal tersebut kami sekarang juga sedang meminta kepada bank tersebut untuk menunjukkan rekaman CCTV. Jelas-jelas poin-poin yang disampaikan Novi di sana adalah bahwa sama sekali nggak ada hal-hal yang dipaksa, bahkan pada saat itu pun saya tidak hadir di bank tersebut, tapi diwakili oleh pengurus yayasan adalah Mas Gary. Kami sudah kumpulkan bukti-bukti tak ada pemaksaan di sana, terus juga ada CCTV di bank yang jelas mengatakan bahwa ada percakapan di sana, bahkan ada manajer juga yang tanya sama Pak Agusnya, Bapak Agus betul mau mentransfer uang ini? Agus mengatakan dengan jelas, iya Pak, itu akan dikelola oleh yayasan untuk membantu pengobatan saya. Itu sudah sangat jelas ada di rekaman tersebut. Alhamdulillah kita dokumennya sangat lengkap, mulai dari foto, video, izin tayang, terus bukti-bukti pada saat di bank, nggak ada pemaksaan, bahkan kita lagi permohonan untuk meminta CCTV di bank tersebut, gitu. Jadi mereka supaya jadi bukti juga menjalankan SOP yang sangat baik di bank tersebut. Gitu kan ditanya, manajernya sampai turun, Bapak Agus betul ingin mentransferkan uang ke yayasan ini, untuk apa Pak, izin, ditanyakan. Terus dia jawab,
Iya Pak, saya ingin menitipkan uang saya ke yayasan untuk dikelola pengobatan mata saya, dijawab gitu. Ya Allah tuh. Nah, secara data yang kuantitatif untuk urutan alat bukti itu sudah ada semua clear. Nah, sekarang kualitatifnya gimana? Hal-hal yang sifatnya make sense, hal-hal yang nggak bisa diwakilkan dengan angka-angka atau sekedar urutan nomor, itu gimana? Itu juga benar, teman-teman. Maksudnya gimana? Kualitatif di sini maksudnya adalah begini. Apakah uang yang dipindahkan ke rekeningnya Novi tersebut masih ada atau enggak sekarang? Jawabannya masih ada. Apakah uang 1,3 miliar tersebut beneran dipakai untuk pengobatannya Agus? Ya atau enggak? Jawabannya adalah iya. Buktinya apa? Karena dari 1,3 miliar tersebut sudah berkurang beberapa juta rupiah yang di-reimburse oleh Agus untuk pengobatannya. Padahal seperti kalian tahu, uang di Agus itu masih banyak loh. Ada 200 juta hampir dari total donasi lah, baik itu dari Yayasan Novi ataupun juga dari programnya di Denny Sumargo tersebut. Itu aja dia udah habis banyak. Padahal seperti kalian tahu, Agus itu sampai beberapa hari lalu atau semingguan yang lalu, dia masih menggunakan bantuan dari BPJS, kemudian dicabut. Itu kan, dan juga belum ada operasi atau tindakan yang besar. Kok sudah habis begitu banyak? Ratusan juta rupiah. Itu adalah hal yang sangat konyol dan sangat disayangkan, dan data-data seperti ini aku harap bisa menjadi poin yang bisa dipertimbangkan oleh pihak kepolisian pada saat nanti gelar perkara. Apakah Novi itu adalah kategorinya orang yang melakukan hal yang dituduhkan tersebut yang akan mencederai logika dan juga common sense masyarakat Indonesia. Untuk pihak kepolisian, ya kita nggak bisa ngontrol ya, mau mentersangkakan atau tidak, tapi yang pasti akan ada kayak gejolak dari masyarakat. Pada saat Novi menjadi tersangka, aku yakin banyak masyarakat Indonesia yang tidak terima dan ngerasa, ini apa-apaan ini? Orang yang ngebantu Agus, ngedapetin 1,5 miliar, bahkan Agus kalau kerja, mohon maaf ya, dalam hidup dia, apakah mungkin dia punya tabungan 1,5 miliar? Kita nggak ngomongin setahun 2 tahun kerja deh. Dalam waktu hidup dia gitu deh. Apakah mungkin dia punya tabungan 1,5 miliar gitu? Itu juga kan sangat kecil sekali potensinya. Dia bukannya terima kasih, tapi malah melakukan pelaporan ini. Agus sih mengucapkan terima kasih banyak ya di kata-kata, tapi pada prinsipnya dengan action dia seperti ini, itu sangat konyol sekali teman-teman. Nah, terkait dengan kayak ada statement dari kuasa hukumnya bilang bahwa ada cap jempol. Ini juga aneh, karena Novi bilang tidak ada yang cap jempol di CCTV-nya. Agus itu tanda tangan, tidak ada cap jempol di sana. Nah itu juga bisa jadi saksi. Aneh ya, banget sih ini. ya. Betul. Terus katanya dia kan ada cap jempol, padahal Mas Agus nggak cap jempol di bank itu, dia tanda tangan. Ya Allah. Gitu, jadi makanya bukti-buktinya sudah kita siapkan. Jadi ini adalah bagian-bagian yang informasinya tuh cuman sepotong-sepotong, tidak komprehensif, dan diambil bagian-bagian yang bisa buat dramatisasi. Nah, karena hal inilah, makanya Novi sekarang sudah sampai dalam tahapan yang dia akan melaporkan ada 4 orang, nama yang dilaporkan di sini. Nama-nama ini adalah orang-orang yang dinilai itu sudah terlalu berlebihan dalam menyerang Novi, baik secara pribadi ataupun memang sudah ditemukan ada unsur yang pidana. Karena Novi bilang, kami sudah ngobrol dengan bapak-bapak polisi gitu ya. Kita lihat ini ada deliknya nggak sih, ini ada unsur pidananya nggak sih? Siapakah nama-nama tersebut yang dilaporkan oleh Novi? Apakah ada nama Wawa di sana? Atau bahkan Agus juga mau dilaporkan? Coba kita simak cuplikannya berikut ini. Aja, ya. Ada 4 nama yang saat ini kita filekan masing-masing. Jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Mantap. Oke, jadi Wow. jadi Novi belum menyebutkan namanya siapa aja, cuma dia sudah memfilekan nama-nama tersebut. Jadi memfilekan tuh interpretasiku adalah bukti-buktinya apa aja. Mungkin kayaknya rekaman-rekaman video ya. Di flash disk semuanya. Jadi walaupun mereka sudah menghapus, Novi sudah punya backup-annya. Nama-nama tersebut prediksiku ya, dugaanku ya teman-teman. Pertama mungkin adalah RD Lau. Karena dia yang mengatakan dengan tuduhan-tuduhan yang dengan atas nama dugaan yang dia bilang Novi itu terduga terkait dengan kejahatan roda 4, padahal dia adalah korbannya. Novi itu katanya ada orang yang pernah makai narkoboy bareng sama Novi ngadu ke dia
Itu juga dugaannya ke arah sana. Terus juga terkait dengan apa lagi? Kayak mantan karyawannya Novi yang katanya menuduh Novi itu telah melakukan penyelewengan dana di donasi-donasi lainnya, misalnya adalah donasi Semeru. Kayaknya sih RD Lau adalah salah satunya, dugaanku ya teman-teman ya. Kemudian siapa lagi kira-kira? Apa ada sosok perempuan yang juga cukup vokal di sosial media, Sansabella mungkin? Apakah dia akan dilaporkan juga? Karena dia kan menyampaikan kayak ada fotonya Novi yang menghadiri sebuah acara, terus dibuat narasi bahwa itu A, B, C, dan D. Apakah dia juga? Aku nggak ngerti sih. Tapi cukup vokal juga dia. Terus juga adakah Farhad Abbas akan dilaporkan di sini? Kalau untuk Farhad sih, aku lihat kayaknya enggak ya. Enggak ada hal-hal yang, I don't know ya. Prediksiku kayaknya bukan Farhad sih. I don't know, karena sudah terlalu banyak juga yang ngelaporin Farhad kayaknya ya. Apakah ada Wawa di sini? Wawa mungkin aja ada keluarganya juga, nama-nama yang ditransfer dari mutasi yang didapatkan. Apakah juga ada Agus? Apakah Agus akan juga dilaporkan di sini? Kalau Agus dilaporkan, ya kalau aku baca dari komentar-komentar kalian adalah kayak pencemaran nama baik dan sebagainya, fitnah A, B, C, dan D. Ya kita lihat nanti ya file-file tersebut yang berisi barang bukti, ya apakah kuat atau enggak untuk melaporkan orang tersebut. Kita lihat nanti cepat atau lambat kita akan segera mengetahui. Kenapa Novi menyampaikan hal ini? Ini kayaknya Novi juga pakai strategi nih, lagi menunggu orang-orang tersebut cooling down gitu. Jangan terus-terusan menyerang dia dan kalau bisa minta maaf. Aku yakin sih dengan segala hormat ya, Novi, kalau orang-orang yang seandainya mereka yang dilaporkan terus datang ke Novi untuk minta maaf, aku yakin banget Novi pasti akan memaafkan. Tapi kalau ternyata mereka malah justru melakukan manuver-manuver dan drama-drama, aku yakin banget Novinya mungkin fine-fine aja, tapi orang-orang di belakangnya, para kuasa hukumnya, pasti akan memberikan pelajaran juga di sini. Karena kasus ini bukan lagi masalah individu, tapi sudah menyangkut ada sekelompok orang yang ngerasa ini sudah tidak sesuai on the track-nya lagi. Sementara itu yang bisa aku update mengenai drama ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.